Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2951. Mandy segera mengerutkan dahi. Kalau begitu, aku akan mengingatkanmu sekali lagi, Ibu. Semua uang itu milik cabang ke-9. Aku tidak punya kendali atas itu. Katanya dengan suram. Aku hanya memiliki beberapa ratus ribu dolar tersisa, dan aku sudah memberikannya semua padamu. Lilian mendengus dengan dingin. Aku tidak mau repot denganmu. Jika aku tidak mendapatkan setidaknya 150 juta dolar sebagai uang saku, aku akan kembali untukmu. Apa kau mendengarku? Jangan kira kau bisa bersembunyi dariku. Aku hanya meninggalkanmu karena aku sedang dalam suasana hati yang baik. Lilian kemudian mengeluarkan tas Hermes Snow White. Sepertinya dia sangat menyukainya juga. Tas Hermes Snow White hanya bisa dibeli dengan harga ribuan dolar, tetapi Lilian berhasil membawanya. Fakta itu membuat Mandy terkejut. Dari mana kamu mendapatkan tas itu, Bu? Dari mana? Tentu saja aku membelinya sendiri. Lilian mendengus lagi. Kau tidak akan mengatakan kalau kau membelikannya untukku sekarang kan? Kau juga tidak akan membelikan sesuatu seperti ini untukku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kalau bukan karena Tuan Muda Bauer. Lilian cepat-cepat menghentikan dirinya setelah menyadari dia telah salah bicara. Dia memandang Mandy dengan hati-hati. Tentu saja, Joseph sudah memberitahu Lilian bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui Mandy. Apakah Joseph yang memberimu ini? Mandy secara naluriah menaikkan suaranya sedikit, menyipitkan matanya pada ibunya. Aku sudah memberitahumu, Ibu. Joseph dan aku bekerja sama untuk pertama kalinya. Sebaiknya kamu tidak mendekatinya. Jangan terima apapun darinya juga. Kita akan dalam masalah jika kamu dimanfaatkan. Berikan tas itu padaku. Aku akan memberitahu sekretarisku untuk mengembalikannya. Apakah ada yang lain? Berikan semuanya padaku. Aku akan membelikanmu apa saja yang kamu inginkan sebagai gantinya. Lilian langsung menyembunyikan tas itu di belakangnya sebelum menatap dingin putrinya. Kau gila, Mandy. Persahabatan antara Tuan Muda Bauer dan aku tidak ada kaitannya denganmu. Kenapa aku harus mengembalikan barang-barang yang dia berikan padaku? Dan biar aku beritahu sesuatu. Dia bahkan mengundangku ke Floodwell dan mengatakan ingin membawaku ke sekitar tambang emasnya. Aku akan ke sana dalam beberapa hari lagi. Ekspresi Mandy langsung memucat. Kamu tidak bisa pergi, Bu. Kenapa tidak? Sejak putriku bahkan tidak mau mengajakku, kenapa tidak biarkan orang lain yang melakukannya untukku? Apakah kau marah? Lilian menggulung matanya sebelum tertawa dengan dingin. Aku tahu. Kau takut Tuan Muda Bauer memiliki motif lain kan? Dia sangat tulus sejak pertama kali kita bertemu. Dia bilang dia jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Dia juga mengatakan bahwa aku cukup ramah, dan bahwa aku ibu mertua terbaik yang bisa dia harapkan. Itu sebabnya dia memperlakukanku dengan baik. Dia meyakinkanku berulang kali bahwa ini tidak ada hubungannya dengan hal lain, dan bilang aku tidak perlu stres dengan ini. Lihatlah. Sekarang itu sikap yang bagus. Ini yang aku suka dari dia. Anak sialan yang kau bicarakan bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dia juga ingin aku mati. Lilian sangat marah saat itu. Benar. Aku sudah selesai bicara. Aku tidak mau repot menyelesaikan dendam lama dengan anak sialan itu. Tapi ada satu hal lagi. Aku tidak peduli apakah kalian berdua benar-benar bercerai, atau kalian hanya berpura-pura. Tapi mulai sekarang, kalian berdua tidak perlu berhubungan dengan Harvey lagi. Bab 2952. Melihat ibunya begitu sibuk membuat Mandy menderita, ia tidak berbicara dengan Harvey selama setengah tahun. Ia masih ingat peristiwa yang terjadi di Hong Kong dan Las Vegas. Mandy tidak ingin percaya bahwa Harvey benar-benar berusaha membunuh ibunya. Namun, darah yang tumpah terus terngiang di kepalanya, seolah-olah itu terjadi kemarin.
Logika mengatakan padanya bahwa jika Harvey ingin membunuh Lilian, dia akan melakukannya dengan bersih. Namun, ia tak bisa melupakan apa yang ia lihat dengan matanya sendiri. Mandy menghela napas, tak lagi memikirkan hal itu. Bisakah kita tidak membicarakan ini, Ibu? Melihat ekspresi putrinya yang kesakitan, Lilian tersenyum senang. Ia tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan Mandy. Baiklah, baiklah. Kita tidak usah membicarakan si brengsek itu untuk sekarang. Benar. Tuan Muda Bauer mengundangku makan di Hotel Pothole yang baru dibuka di pusat kota. Dia mengatakan padaku bahwa kita adalah pelanggan pertamanya. Kenapa tidak ikut bersamaku? Mandy menggelengkan kepala. Aku tidak bisa. Aku ada beberapa rapat yang harus dihadiri. Kau harus pergi. Kau perlu cukup istirahat setelah semua pekerjaan itu. Lagi pula, kau masih seorang wanita muda. Kau harus menemukan pasangan yang sempurna untuk dirimu sendiri. Apa gunanya bekerja keras terus-menerus? Begitu kau menikah dengan Tuan Muda Bauer dan dia memberikan kita tambahan 20% saham tambang emas, kita akan tidur di atas uang. Kau bahkan tidak perlu bekerja lagi. Bagaimanapun, aku sudah memutuskan untukmu. Berhenti bersikap keras kepala. Lilian semakin sombong setelah mendapat pujian terus-menerus dari Joseph, sampai-sampai hampir tidak tertahankan. Sambil berbicara, ia memberi isyarat pada sopir untuk menginjak pedal gas. Melihat gelombang konflik yang berakhir antara Mandy dan Lilian, Cynthia dengan lemah menyela. Ibu, kakak. Aku tidak tahu kita akan kemana malam ini. Tapi mari kita makan semur daging di siang hari. Ada restoran semur daging Michelin di sekitar sini. Itu tempat yang cukup populer. Tidak. Lilian mengunci pintu dari dalam dan berkata dengan suram. Aku tahu persis apa yang kalian pikirkan. Mulai sekarang, kalian berdua tidak boleh pergi. Kalian juga ikut ke Hotel Pothole, Cynthia. Aku akan meminta Tuan Muda Bauer untuk mencarikanmu seorang pria juga. Aku akan tenang jika kalian berdua menikah dengan keluarga kaya. Lilian sangat antusias. Setelah bertemu dengan seorang pria dari keluarga kelas atas, Lilian tidak lagi tertarik dengan orang kaya biasa. Dia ingin memiliki Sky Corporation milik Harvey sepenuhnya. Hingga dia sadar bahwa sebuah perusahaan yang baru masuk ke pasar tidak berarti apa-apa bagi orang-orang di keluarga peringkat tertinggi. Aku tidak ingin menikah dengan siapapun, Bu. Bisnisku sedang berkembang. Kaizen Group meneleponku beberapa hari lalu, mengatakan mereka akan menjadikanku selebriti internet terkemuka. Aku akan menghasilkan 307.000 setiap hari. Itu 112 juta setiap tahun. Aku akan kaya sendiri. Cynthia segera memberitahukan ibunya semuanya setelah mengingat rincian penting. Dia tidak ingin dipaksa menikah dengan seseorang. 307.000 setiap hari. Lilian benar-benar terkejut dengan jumlah uang tersebut, namun ia segera kembali sadar. Walaupun kau menghasilkan jutaan dolar setiap tahun, sampai kapan kau bisa mempertahankannya? Kecantikanmu tidak akan bertahan selamanya. Temukan saja suami yang baik selagi kau masih muda dan cantik. Jangan buat aku menderita seperti yang dilakukan kakakmu. Aku sudah memberitahu Tuan Muda Bauer tentang ini. Dia akan memperkenalkan seorang tuan muda dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi legendaris. Akan ada hujan uang setelah itu. Bab 2953. Saat Cynthia hendak berdebat dengan Lilian, sopir menurunkan jendela privasi mobil. Ekspresinya sangat menakutkan. CEO Zimmer, Nyonya. Beberapa mobil sudah mengikuti kita cukup lama. Saya sudah mengambil beberapa rute berbeda, tapi mereka terus mengikuti kita. Saya takut mereka mengejar kita. Mandy terdiam sebelum melihat ke kaca spion. Seperti yang dikatakan sopir, beberapa mobil dengan plat nomor negara H terus mengikuti di belakang. Semua mobil itu berwarna hitam. Dengan plat nomor yang mencolok, konvoi itu terlihat sangat megah. Namun, konvoi itu segera bubar setelah menyadari bahwa penyamaran mereka terbongkar. Mereka datang dari segala arah, sepenuhnya mengepung konvoi keluarga Zimmer.
Salah satu mobil maju untuk memblokir jalan sementara dua lainnya perlahan mendekati mobil Mandy. Ekspresi Mandy berubah. Ia tidak menyangka ada yang berani mengganggu keluarga Jin Mordu. Namun, setelah berpikir sejenak, ia merasa hal ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Mandy berhasil menguasai dirinya kembali. Tidak peduli siapa musuhnya atau apa yang mereka rencanakan, keselamatan harus tetap menjadi yang utama. Sopir melihat ke belakang ke arah Mandy dan berkata, "CEO Zimmer, harap kenakan sabuk pengaman Anda. Saya akan mempercepat laju." Pada saat yang sama, ia mengeluarkan walkie-talkie. "Hentikan konvoi itu. Aku akan membawa CEO Zimmer keluar dari sini. Kita akan bertemu di Villa Fragrant Hill." Meski Harvey saat ini sedang keluar dari Mordu, Lilian masih tidak pernah menyerah pada villa itu dan memonopoli segala sesuatunya untuk dirinya sendiri. Karena villa nomor 1 pada dasarnya adalah benteng yang dilengkapi dengan penjaga keamanan di mana-mana, sebuah krisis akan dapat dihindari jika konvoi tersebut sampai ke sana. "Dimengerti," jawab orang di ujung walkie-talkie. Cynthia mengerutkan kening. "Kita hubungi kakak ipar, kakak," gumam Cynthia. Dia banyak mengenal orang di Mordu. Lilian tertawa dingin sebelum Mandy sempat mengatakan apapun. "Kau ingin menghubunginya? Apa gunanya melakukan itu? Kau pikir dia benar-benar sehebat itu? Kalau kita harus menghubungi seseorang, sebaiknya kita hubungi Tuan Muda Bauer saja." Sebelum Mandy sempat menghentikan Lilian, Lilian sudah mengirim pesan teks ke ponselnya. Vroom. Begitu pesan terkirim, sopir menekan pedal gas dan mobil berbelok keluar dari jalur kanan. Mobil-mobil yang ditugaskan untuk melindungi Zimmer bergerak ke tengah jalan, efektif memblokir mobil-mobil yang tertinggal. Screech. Namun, tepat saat Mandy dan yang lainnya melaju beberapa ratus kaki ke depan, 3 mobil muncul entah dari mana dan memblokir jalan di depan. Tentu saja, musuh sudah siap dengan kesempatan ini. Terjadi suara keras. Sopir mengeratkan giginya dan menekan pedal gas lebih keras. Suara keras terdengar dari mesin mobil. Mobil Mandy menabrak mobil-mobil yang berada di tengah jalan, mendorong mereka ke samping. Sopir siap menerobos untuk keluar dari sini. Bab 2954. Setelah melihat sopir Mandy bertindak begitu kejam, beberapa gadis berambut pirang yang mengenakan jas keluar dari mobil yang dilempar ke samping. Mereka tampak sedikit lambat, namun kemudian mulai menembak mobil Mandy. Bang bang bang. Setelah hujan peluru, ban belakang meledak. Sekejap mata, mobil itu tergelincir di sepanjang jalan, menabrak segala sesuatu yang ada di jalannya. Wajah sopir itu kehilangan warna sepenuhnya saat dia berusaha keras mengendalikan setir, mencoba memastikan mobil tidak terbalik. Lilian begitu ketakutan sehingga matanya hampir memutih, dia hampir pingsan. Cynthia sedikit lebih tenang, tetapi dia tetap sangat ketakutan. Dia sudah mengalami cukup banyak, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dikejar-kejar di jalan. Namun, Mandy telah berkembang pesat, dia tetap tenang dan berteriak. "Minta bantuan orang-orang di belakang untuk mendukung kita. Kunci pintu mobil. Telepon polisi." Sopir itu mengangguk. Sudah cukup memalukan untuk menelepon polisi, tetapi tidak ada pilihan lain. Dia dengan cepat mengunci pintu mobil sebelum menelepon polisi melalui teleponnya. Sekitar 8 pria berbaju jas keluar dari mobil mereka di luar. Selain beberapa senjata api, beberapa di antaranya membawa palu jenis khusus. Setelah menyadari bahwa pintu mobil terkunci, mereka mulai menghancurkan kaca jendela dengan palu. Mereka adalah profesional yang sepenuhnya siap, mereka sangat menakutkan. Seseorang yang tampak seperti pemimpin mencabut cerutunya dan berteriak dengan aksen Inggris yang kaku. "Cepat! Kita butuh wanita ini hidup. Tidak masalah apa yang terjadi pada 2 orang lainnya." Para pria itu segera mempercepat usaha mereka. Retakan mulai muncul di sekitar kaca anti peluru setelah beberapa saat. Lilian terus berteriak, sementara wajah Cynthia kehilangan warnanya. Namun demikian, Cynthia tetap berani berdiri di depan Lilian dan Mandy.
Dia tidak ingin ibunya dan saudarinya terluka. Sopir yang kepalanya berlumuran darah itu hampir tak sadar. Dia tidak segera keluar dari mobil. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah revolver dari sandaran tangan kursi penumpang sambil menatap tajam keluar jendela. Hal terbaik yang bisa dilakukan saat itu adalah mengulur waktu hingga bantuan tiba. Bang bang bang. Kaca itu hampir pecah setelah terus-menerus dihancurkan. Bahkan mobil yang dibuat khusus pun tidak akan mampu menahan kerusakan sebesar itu. Pada saat ini, seseorang yang membawa pedang muncul dari belakang jalan. Dia menarik pedangnya sebelum menerjang maju. Beberapa pria berbaju jas secara naluriah mengangkat kepala mereka sebelum menyerbu kembali ke arah pendatang baru. Swiss. Serangan salib suci dilepaskan, dan identitas pria berbaju jas itu terungkap. Namun dalam sekejap, para pria itu menggigil di dalam sepatu mereka sebelum ambruk ke tanah. Tembak dia. Ksatria terdepan dari meja bundar memberikan perintah dengan ekspresi dingin sebelum mengeluarkan senjatanya. Bang bang bang. Ksatria Templar menarik senjata api mereka secara bersamaan sebelum dengan panik menarik pelatuknya. Pria yang membawa pedang terus membungkukkan tubuhnya, menghindari setiap peluru yang datang ke arahnya dengan kecepatan kilat sebelum melepaskan serangan yang tampak seperti cahaya bulan. Aduh! Para ksatria bersenjata itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum mereka jatuh ke tanah. Pria itu telah membunuh mereka semua dalam sekejap. Bab 2955. Apakah dia King of Arms? Dewa Perang, mungkin. Pemimpin kesatria dari meja bundar mengubah ekspresinya dengan panik setelah melihat anak buahnya jatuh satu per satu. Dia dengan cepat membuang cerutunya sebelum menyerang ke depan. Dia melepaskan serangan Holy Cross Slash yang sama, tetapi jauh lebih kuat dibandingkan dengan serangan biasa dari seorang ksatria Templar. Dentang. Pria yang tidak dikenal itu mengayunkan pedangnya, mematahkan pedang kesatria itu menjadi dua dalam sekejap. Puff. Sementara pedangnya bergetar dengan rasa tidak percaya, pria itu maju dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan kesatria itu. Suara menggelegak karena ketakutan terdengar dari para kesatria. Identitasnya di kekaisaran sangat besar. Dia tak terkalahkan selama sebagian besar hidupnya, tetapi sekarang, dia dibunuh dalam sekejap tanpa penyesalan. Dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan, kesatria itu jatuh ke tanah, lumpuh. Cynthia diam-diam mengintip melalui celah-celah jari-jarinya sambil menutupi wajahnya. Dia telah cukup sukses di industri hiburan Mordu, jadi secara alami dia tahu siapa saja tokoh utama di sana. Begitu melihat wajah pria itu, Cynthia terdiam. Dewa Perang, Travis Hun. Kenapa dia di sini? Mandy terkejut, rasanya sangat tidak nyata jika Dewa Perang rela datang untuk menyelamatkannya. Namun, itu terjadi. Sebuah pikiran terlintas di benak Mandy. Apakah itu Harvey? Sungguh sayang. Sebelum Mandy bisa bertanya, beberapa orang berpakaian putih tiba-tiba muncul. Siapa yang mencoba menyakiti di tengah hari? Ketuk, ketuk, ketuk. Tombak perak menancap ke tanah, goyah kemana-mana. Travis melirik para pendatang baru sebelum pergi. Dia menerima perintah dari Harvey, yang memintanya untuk melindungi Mandy dan keluarganya secara diam-diam. Namun, karena identitas khususnya, dia harus menyembunyikan dirinya. Setelah memastikan bahwa Mandy dan anggota keluarga Zimmer lainnya aman, dia sudah berencana untuk pergi. Namun, sebelum dia bisa, beberapa orang berlari maju untuk mengelilinginya. Beberapa bahkan menarik senjata api mereka dan tanpa henti menarik pelatuknya. Tuti, tuti, tuti. Travis dengan tenang mengayunkan pedangnya, menangkis setiap peluru yang mengenai dirinya. Bauer. Gumam Travis pelan. Sebuah nada penghinaan bisa terdengar di suaranya. Kemudian dia tidak membuang waktu dan menghilang dari tempat kejadian. Orang-orang yang mengejarnya berhenti saat mereka melihat seorang pria berpakaian putih mendekati mereka dengan mantap. Dia anggun dan mempesona, memancarkan aura elit sejati yang tak terkatakan. Bahkan saat dia berjalan melewati lautan tubuh dan orang, dia tetap terlihat sangat maskulin.
Orang itu tidak lain adalah tuan muda keluarga Bauer, Joseph Bauer sendiri. Lilian sangat senang melihat wajah Joseph. Tuan muda Bauer. Ini tuan muda Bauer. Kita aman. Lilian membuka pintu sebelum tergagap menuju Joseph. Kamu terlalu baik. Aku tidak percaya kamu membawa orang-orangmu untuk menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Kamu terlalu memujiku, Bibi Yates. Joseph mendekati Lilian sebelum mengangkatnya, senyum hangat tampak di bibirnya. Kamu adalah seniorku. Sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga keselamatanmu. Bab 2956. Anak yang baik. Anak yang baik sekali. Lilian Yates terlihat cukup puas saat menilai Joseph Bauer. Setelah memikirkan hadiah mewah yang diberikan oleh Joseph sebelumnya, Lilian semakin merasa puas dengan calon menantunya. Dia segera menarik Mandy Zimmer keluar dari mobil. Sebagai bentuk penghargaan, aku memutuskan untuk pergi ke Floodwell bersamamu dan putriku. Tentu saja. Aku akan menantikannya. Mata Joseph langsung bersinar. Setelah mendengar kabar bahwa ksatria meja bundar berencana membunuh Mandy, dia datang secepat mungkin. Seperti yang diharapkan, ini adalah kesempatan. Ayo, lindungi CEO Zimmer dan keluarganya. Mulai sekarang, mereka adalah tamu pentingku. Siapapun yang mencoba menyentuh tamu pentingku akan mati tanpa tubuh utuh. Mandy bahkan tidak punya tenaga untuk menghela napas lagi. Dia ingin menolak undangan Joseph, tetapi pada saat itu dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Joseph memang membawa anak buahnya untuk membantunya. Di mana Harvey York saat itu? Cynthia Zimmer dengan hati-hati berjalan di samping Mandy dan menarik ujung baju saudara perempuannya. Aku rasa itu kakak ipar yang memanggil dewa perang ke sini, kakak. Bisik Cynthia. Mandy terkejut. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, Lilian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Cynthia. Apakah kau benar-benar berpikir bajingan itu mengirim dewa perang untuk melindungi kita? Apa kau gila? Kenapa kau percaya dengan hal seperti itu? Babi itu tidak punya hak untuk memerintahkan dewa perang. Jika tebakanku benar, Tuan Muda Bauer pasti yang memanggil dewa perang. Dia orang bijak. Dia tidak ingin siapapun tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Travis Hun. Itulah mengapa semua ini terjadi. Tak bisakah kau melihat bahwa mereka hanya memainkan sandiwara? Kenapa dewa perang pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun jika itu bukan alasan utamanya? Lilian menunjukkan ekspresi datar di wajahnya. Tapi, Cynthia ingin mengatakan sesuatu. Tidak ada tapi. Aku pasti benar. Keangkuhan Lilian sangat jelas saat dia meledak marah. Aku ibumu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Bagaimanapun, sejak Tuan Muda Bauer bersedia datang sejauh ini untuk menyelamatkan kita, itu berarti dia benar-benar mencintai saudara perempuanmu. Anakku akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Lilian sangat senang sehingga dia lupa tentang Harvey dan krisis yang baru saja dia alami. Dia memaksakan senyuman sebelum perlahan berjalan menuju Joseph, hampir ingin memanggilnya menantu luar biasa. Ksatria meja bundar membawa 18 anggota Ksatria Templar ke Mordu. Mereka menyerang konvoi Mandy. Dan Travis muncul tepat pada waktunya. Jadi, Joseph segera datang. Setengah jam kemudian, Harvey sedang membaca dokumen di laptop di dalam Mordu Casino Palace. Lalu, dia melihat Edwin Mendoza yang berdiri di sampingnya. Apakah istriku dan yang lainnya baik-baik saja? Mereka baik-baik saja, Tuan York. Saya dengar rumah sakit rakyat Mordu mengirim beberapa orang untuk menilai situasi. Semua orang sedikit terkejut, tapi kebanyakan tidak terluka. Setelah memimpin Mordu Casino Palace, Edwin bukan lagi seorang playboy kaya yang bisa bertarung. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi orang kelas atas yang mengendalikan segalanya. Bab 2957. Setelah mendengarkan Edwin Mendoza, Harvey York mengangguk ringan sebelum kembali melihat dokumennya. Jadi, apa hubungannya dengan pria bernama Joseph Bauer ini? Setelah menggulirkan ponsel sebentar, Edwin kemudian menjawab dengan lembut.
Joseph Bauer adalah keturunan ke-13 dari keluarga Bauer, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Semua orang memanggilnya Tuan Muda Bauer yang ke-13. Juga disebutkan bahwa dia adalah salah satu kandidat utama untuk menjadi kepala keluarga. Ada dua kandidat lainnya selain dia, yaitu Tuan Muda tertua, Jeff Bauer, dan Tuan Muda ke-7, Harold Bauer. Harvey mengernyitkan dahi. Begitu saja. Tentu saja tidak. Sepanjang sejarah, kepala keluarga Bauer selalu memegang identitas lain, yaitu penguasa Longmen. Jawab Edwin. Begitu juga dengan generasi ini. Singkatnya, tidak peduli siapa yang naik ke kekuasaan, selain menjadi kepala keluarga, mereka juga akan duduk di kursi singgasana Longmen. Itulah mengapa para tuan muda ini telah bertarung keras di Floodwell untuk posisi ini selama beberapa tahun terakhir. Jeff memiliki dukungan dari kelompok senior dan penegakan hukum Longmen. Dikatakan bahwa setengah dari pemimpin cabang Longmen juga berdiri di sisinya. Tentu saja, Anda tidak termasuk. Harold, di sisi lain, memiliki dukungan terbesar dari seluruh keluarga. Dikatakan bahwa wanita tua keluarga ini juga sangat menyayanginya. Simen mungkin, kedua orang ini memiliki sebagian besar bagian Floodwell untuk mereka sendiri. Sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang karena keduanya setara satu sama lain. Harvey mengernyitkan dahi. Bagaimana dengan Joseph? Apa yang memberinya hak untuk naik? Kekuatan. Bisnis. Jawab Edwin pelan. Anda harus tahu bahwa Floodwell adalah tempat yang istimewa. Itu terletak di dataran tinggi. Dahulu merupakan tempat yang sangat tandus, dan hanya berkembang setelah ditemukan di negara H. Tetapi meskipun mendapat dukungan negara, ekonomi Floodwell tetap kurang berkembang. Tempat ini pada waktu itu fokus pada pariwisata. Kira-kira 6 tahun lalu, Joseph muncul entah dari mana dan mengintegrasikan sebagian besar bisnis menengah dan kecil Floodwell untuk membentuk sebuah aliansi. Dengan aliansi ini, Joseph mendominasi seluruh bisnis Floodwell. Kemudian, aliansi Joseph secara tidak sengaja menemukan sebuah tambang emas kecil, yang membuat kekuatan aliansi melonjak pesat hanya dalam semalam. Dan sejak saat itu, seluruh Floodwell bersorak mendukung kebangkitan Joseph. Dengan dukungan dari keluarga-keluarga kecil dan menengah, Joseph sepenuhnya siap untuk melawan Jeff dan Harold. Setelah semua itu, siapapun bisa membeli bakat dengan cukup uang. Tentu saja, Joseph berhasil bertahan di Floodwell. Apa hubungan semua ini denganku? Edwin tertawa pahit. Tidak signifikan, tetapi tetap terlibat. Joseph selalu menjadi orang terasing. Bahkan setelah kebangkitannya, dia masih kurang memiliki kekuatan untuk memperluas pengaruhnya di luar Floodwell. Itulah mengapa dia mencoba menikahi seorang wanita dari salah satu keluarga teratas. Tetapi karena identitasnya, banyak keluarga kelas atas menolaknya. Baru-baru ini, dia bertemu dengan istri Anda. Nyonya Yates juga cukup memanjakannya. Bab 2958. Edwin Mendoza tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Harvey York tahu persis apa yang akan terjadi setelah itu. Lillian Yates tahu bahwa Joseph Bauer sangat kaya, dan dia tertarik pada Mandy Zimmer. Berdasarkan keserakahan dan pandangan sempit Lillian, karena dia sangat membenci Harvey, dia akan melakukan segala cara untuk menyatukan Joseph dan Mandy. Apakah kamu menghubungi Travis Hun? Seberapa kuat Joseph? Harvey bertanya lagi setelah memikirkan situasi ini. Edwin tertawa pahit. Komandan Hun mengatakan dia tidak dapat menemukan Joseph, dan dia sedang ditemani beberapa King of Arms saat ini. Tidak ada permusuhan darinya, jadi dia pergi begitu pekerjaannya selesai seperti yang Anda minta. Harvey mengangguk. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Travis. Namun, jika dia menjelaskan situasinya kepada Mandy dan yang lainnya, Lillian akan berpikir bahwa Travis datang dengan niat buruk. Pada titik ini, Lillian pasti sudah menganggap Joseph seperti menantunya. Apakah ada hal lain? Harvey ingin meneguk secangkir tehnya, tetapi secara naluriah dia meletakkan cangkir itu setelah merasa sedikit kesal. Edwin ragu sejenak.
Menurut berita Mordu, Joseph kini sedang berdiskusi dengan cabang ke-9 keluarga Jin tentang pengembangan tambang emasnya. Kami tidak tahu sejauh mana mereka telah melanjutkan proyek tersebut. Tapi Joseph mengundang Nyonya Yates dan Nona Zimmer untuk melihat Floodwell. Harvey tersenyum tenang. Ibu mertuaku masih bodoh. Tidak ada makanan gratis di dunia ini. Bagaimana bisa dia tidak tahu fakta sederhana ini? Dia sudah menganggap pria itu sebagai calon menantunya hanya karena tas Hermes dan beberapa makanan gratis. Orang seperti Joseph begitu lembut dan sopan karena keluarga Jin. Begitu dia berada di wilayahnya, Lilian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesali keputusannya. Jelas, Harvey sangat memahami anak muda dan pangeran seperti itu. Haruskah kita mencoba menghentikannya, Tuan York? Ini tidak ada kaitannya denganku. Dia bisa membunuh dirinya sendiri. Jawab Harvey dengan tenang. Kemudian, ponsel Harvey tiba-tiba berdering keras. Suara rendah terdengar dari sisi lain telepon. Apakah kamu masih terjaga, kakak ipar? Apakah kamu tahu? Sekarang sangat berbahaya. Kakak dan aku hampir dibunuh oleh sekelompok orang gila yang memakai setelan. Kamu harus membalas kami, kakak ipar. Jika kamu melakukannya, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku mengerti. Harvey cepat-cepat memotong Cynthia Zimmer sebelum beralih ke topik lain. Kapan kalian berangkat ke Floodwell? Cynthia menghela napas. Setelah seminggu jika kita terburu-buru, tapi melihat suasana hati kakakku, sepertinya dia tidak ingin pergi. Kenapa tidak telepon saja dia? Pembicaraan perceraian itu cukup memukulnya. Cobalah bicara dengannya. Ini akan berlalu jika kamu melakukannya. Dia pasti tidak akan pergi jika kamu bilang untuk tidak pergi. Tentu saja, jika kamu akan menceraikannya, apakah boleh aku menjadi pacar sampinganmu? Mata Harvey berkedip panik. Kamu tidak tahu apa-apa, brengsek. Seru Harvey. Setelah berbicara dengan Cynthia dan menyuruhnya untuk naik pangkat di dalam Kaizen Group agar bisa menjadi selebriti top, Harvey berhasil membuatnya tidur. Dia lalu menekan nomor Mandy setelah itu. Setelah beberapa nada dering, panggilan akhirnya berhasil. Halo. Bab 2959. Mandy. Tawa dingin terdengar dari sisi lain telepon begitu Harvey York berbicara. Itu bukan suara lembut Mandy Zimmer sama sekali. Itu adalah nada sarkastik dan jahat yang tak terbendung dari Lilian Yates. Harvey kan. Aku tahu kau akan menelepon cepat atau lambat, kau bajingan tak tahu malu. Kau akan bilang kalau kau tahu semuanya tentang serangan itu dan mengirim seseorang untuk melindungi kami kan? Itu semua benar kan? Jawab Harvey. Aku tidak percaya padamu, Harvey. Kau tidak perlu terus berpura-pura. Aku tahu persis apa yang terjadi. Lilian tersenyum dingin. Kau benar-benar menjadi sangat sombong belakangan ini. Jika tidak ada yang memberitahuku bahwa kau yang memprovokasi putri keempat dari kekaisaran, bagaimana sekelompok kesatria akan datang menyerangku? Kau hampir saja mengalahkanku. Bagaimana kau bisa begitu tidak berguna? Kau tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri, tapi memaksakan semuanya pada istrimu. Kau bahkan melibatkan wanita tak bersalah sepertiku. Biar aku beritahu sesuatu. Aku tahu siapa dirimu. Jangan berani bilang bahwa kau mengirim beberapa dewa perang untuk melindungi kami. Aku akan membongkar kebohonganmu jika kau masih bersikeras pamer. Pandangan Harvey sedikit menjadi lebih dingin setelah mendengar serangan kata-kata Lilian. Joseph yang memberitahumu semua ini kan? Lilian terdiam. Jadi kenapa kalau dia melakukannya? Dia menghormati aku. Setengah jam setelah kejadian, dia menggunakan segala kekuatannya untuk menyelidiki situasi secara menyeluruh sebelum memberiku laporan. Semua bukti dan spekulasi mengarah pada usahamu untuk membunuh kami. Dan karena kau tahu siapa Tuan Muda Bauer, seharusnya kau tahu seperti apa orangnya. Dia adalah seorang tuan muda dari salah satu keluarga teratas. Dia adalah pewaris sejati dari keluarga kaya. Dan kau tetap saja tidak ada apa-apanya meskipun kau sukses dalam hidup. Kau tidak ada artinya bagiku. Itulah mengapa
Jika kau tidak ingin aku menghubungi Tuan Muda Bauer agar dia menjatuhkanmu, kau harus menerima tuntutanku. Pandangan Harvey kini terasa beku. Tuntutan apa? Lilian sudah menunggu kata-kata itu. Pertama, kedua putriku dan aku diserang karena kau. Kau hanya pantas membayar kami 44 juta dolar untuk biaya penderitaan mental kan? Kedua, aku tidak peduli apakah kau dan Mandy sudah benar-benar bercerai atau belum, tapi kau lebih baik datang ke Mordu dengan surat perceraian. Mandy akan menikah dengan keluarga kaya. Kau lebih baik tidak membebani itu. Kau mengerti? Jika kau tidak ada di sini saat itu, aku akan meminta Tuan Muda Bauer untuk membunuhmu dengan satu jari saja. Harvey terkekeh. Dia tidak layak. Jawab Harvey dengan tenang. Kemudian, dia menutup telepon setelah selesai berbicara. Ark, bajingan. Sialan kau. Lilian marah besar di sisi lain telepon. Aku ingin kau mati. Aku akan meminta Tuan Muda Bauer untuk membunuhmu. Aku akan membuatmu mengerti bahwa kau tidak ada artinya di hadapan keluarga kelas atas yang sejati. Bab 2960. Setelah menutup telepon, Harvey York menekan nomor lain. Edwin Mendoza muncul tak lama kemudian. Apakah kamu tahu ini? Edwin mengangguk. Saya tahu. Orang-orang tersebut memiliki identitas misterius dan telah dibersihkan melalui berbagai sumber. Itu sebabnya kita tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan apapun di sini. Namun, kita bisa memastikan bahwa mereka berasal dari Kesatria Templar. Yang memimpin kelompok itu pasti berasal dari Kesatria Meja Bundar. Putri keempat mungkin merencanakan serangan ini. Dia tidak bisa melawan orang-orang kita di Hong Kong dan Las Vegas, jadi dia mencoba mengancam Anda dengan menggunakan istri Anda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Harvey berdiri sebelum dengan tenang menjawab. Aku sudah berharap banyak darinya. Dia bukan tipe wanita yang hanya diam saja. Dia mencoba mengalihkan perhatian kita. Dia tidak belajar sopan santun kita, tapi dia menguasai seni perang kita. Sayang sekali. Edwin mengernyitkan dahi. Jadi, dia tersenyum. Dia punya strateginya sendiri. Aku punya cara untuk menghadapinya. Jawab Harvey dengan tenang. Aku tidak suka menyimpan trik kotor seperti itu di tanganku. Tapi ketika seseorang memiliki keberanian seperti itu, aku tidak bisa terlalu jujur tentang hal itu. Lagi pula, tanpa moral, tidak ada yang bisa mengikatku dengan alasan. Tak lama kemudian, Harvey lalu menekan nomor telepon. Bagaimana persiapannya? Kami siap di sini. Yang kami butuhkan hanya kesempatan yang tepat. Suara dingin terdengar dari ujung telepon. Harvey terkekeh. Kamu punya nomor untuk Kementerian Urusan Dalam Negeri Kekaisaran kan? Kamu harus mengirimkan skandal itu terlebih dahulu. Katakan pada mereka bahwa kita akan berbicara langsung jika mereka tidak bisa menyelesaikannya hari ini. Pada saat yang sama, di gazebo di Gunung Taiping di villa atas. Putri keempat bersandar acuh tak acuh di sofa kayu pir berbunga kuning. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi dia sedikit mengagumi budaya negara H. Sofa kayu solid ini terlihat jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang biasa dia gunakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan laptop dan mulai mencari rencana yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Ini adalah blueprint yang sangat rinci dari Mordu Casino Palace. Lorong tersembunyi, staf, tenaga kerja, dan rute patroli tercatat jelas di peta tersebut. Namun demikian, Putri keempat masih merasa bahwa peta itu seperti binatang lapar yang akan menelannya utuh. Dia bahkan berkonsultasi dengan Komandan Kesatria Templar, yang saat ini berada di Kekaisaran, tetapi pada akhirnya mendapat jawaban tidak. Setelah menarik napas dalam-dalam, Putri keempat menggosok pelipisnya sebelum memikirkan hal lain. Dia melihat ke arah sekretaris tampan yang berdiri di sampingnya dan dengan tenang bertanya. Apakah kamu mendapatkan informasi apapun? Tidak ada kabar sampai sekarang, Putri keempat. Kami juga kehilangan kontak dengan pengintai yang bertanggung jawab atas misi ini. Setelah beberapa kali melakukan panggilan telepon, sekretaris tersebut menunjukkan wajah serius. Mungkin Kesatria Templar gagal.
Mereka gagal. Tidak mungkin. Wajah putri keempat langsung berubah suram. Jangan lupa, putri keempat. Ini adalah negara besar di timur jauh. Kita bukan di Eropa Barat atau Utara. Kita tidak bisa bertindak sesuka hati di sini.